bukukan. Kalau emang dihapus bukukan, berarti bisa dikatakan kalian dilunaskan secara sukarela oleh pinjolnya. Ya, jadi kalau yang takut sama Shopee, nggak tahu kapan mau galbay, nggak tahu kapan mau bayar, nggak tahu nanti uangnya punya kapan, ya udah galbay aja. Karena sudah jelas-jelas banget ini ada nasabah yang memang dihapus bukukan. Kalau memang dihapus bukukan artinya lunas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini ya. Tetap update terus tentang pinjol-pinjol kalian setiap hari. Agar apa? Biar nanti kalian tetap kuat mental dan semangat dan tidak akan deg-degan aja karena merasa yang pinjol ataupun yang galbay bukan kalian sendiri ya. Oke teman-teman, saya akan membahas tentang beberapa slik OJK yang sekarang banyak sekali diminta dan diupdate kepada semua nasabah-nasabah galbay, dan di situ banyak yang ditemukan beberapa pinjol yang memang menghapus bukukan utang-utang mereka. Nah, gimana ya dengan kondisi ini ya? Nah, kita akan lihat. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan membahas tentang pinjol yang memang kemarin dibutuhkan, yang memang diminta sama teman saya untuk direview. Nah kebetulan saya hari ini mau nge-review untuk pinjol Aion kredit ya, kartu kredit dari PT Aion ya. Nanti next saya akan update untuk Goto Cicil ya, yang kemarin-kemarin minta Goto Cicil ya, sabar ya. Nah sebelum saya ke berita selanjutnya ya, ke informasi selanjutnya tentang slik-slik OJK yang sekarang banyak sekali istilah-istilahnya, nanti kita akan bahas, tapi kita bahas dulu untuk yang Aion ini ya. Nah buat teman-teman yang galbay di Aion ya, kalian harus pahami ya bahwa Aion itu sendiri merupakan suatu perusahaan lembaga keuangan di bawah naungan dari OJK. Nah PT Aion ini sendiri adalah perusahaan milik perusahaan dari Jepang ya, berdiri tahun 2012 di Indonesia, dan PT Aion sendiri itu masuk ke dalam slik OJK. Jadi dia resmi ya teman-teman ya. Untuk DC lapangannya gimana? DC lapangannya ada di daerah-daerah ini. Ini daerah ini karena PT Aion sendiri buka cabang di daerah ini. Jadi kalian kalau memang punya kredit card ataupun pinjaman di PT Aion, kalian harus tahu daerah-daerah sini ada DC lapangannya. Bagaimana sistem DC lapangannya menagih? Kalau untuk yang datang ke rumah, dia 90 hari. Ya 90 hari baru datang ke rumah kalian. Kemudian kalau yang untuk DC-nya super barbar ya. Jadi ada informasi dari teman-teman yang sudah mengadu. Jadi itu di tahun 2023 ini dia dimasukkan di salah satu grup WhatsApp. Dalam grup itu banyak sekali orang yang galbay untuk PT Aion dan semuanya dimaki-maki di sana. Nah, grupnya seperti ini. Ya, buat kalian semuanya kalau emang mau galbay di Aion, harap tetap stay ya, harap tetap tenang karena yang galbay bukan kalian sendiri ya. Dan juga kalau untuk Aion ini ya, Aion ini dia bisa dicicil pembayarannya teman-teman ya, tapi bunganya super besar. Ya, super besar seperti denda ya, seperti denda yang seperti ini. Nah, denda yang pertama dia ada denda pertama, denda kedua. Nah, luar biasa besar banget ya teman-teman ya. Ibaratnya dia kayak kartu kredit seperti pada umumnya, bisa ditarik dimanapun dan bisa dibelanjakan di toko-toko retail yang bekerja sama dengan mereka. Nah, tetapi dia memiliki bunga yang luar biasa lebih besar dari perbankan-perbankan yang ada di Indonesia. Sama halnya kayak kartu kredit Standard Chartered. Saya dulu penggunanya itu ya. Pada saat saya galbay satu hari, dulu saya pernah galbay satu hari, saya langsung dikenakan pembayaran 2 kali lipat. Ya, dia langsung nelfon ke kantor dan juga langsung neror ya teman-teman ya. Zaman dulu saya pakai Standard Chartered. Kemudian saya sudah galbay beberapa bulan, terus saya langsung lunasin. Ya, saya lunasin tapi saya nego sama mereka teman-teman. Nah, di situ saya dapatkan potongan untuk dendanya, langsung saya lunaskan. Zaman dulu ya. Terus sekarang yang ada saya pakai hanya beberapa dari kartu-kartu kredit perbankan BUMN aja. Kita kembali lagi untuk dendanya. Nah, dendanya itu untuk Aion sendiri ya. Yang pertama, hari ini dendanya itu 20.000 per hari ini ya, artinya hari-hari berjalan lah gitu ya, setiap hari ya 20.000 atau 4% dari besaran tunggakan terbesar
Ya, misalnya kalian punya tunggakan hari ini karena sudah habis belanja lah ya, sudah habis belanja, habislah itu kemarin 1 juta, hari ini 2 juta. Nah, bunga yang diambil itu adalah yang 2 jutanya tadi tuh, 4% dari 2 jutanya itu. Kemudian per bulannya itu ada juga bunga per bulannya itu sebesar 30.000. Jadi ada denda harian, setelah lewat denda harian 1 bulan dikenakan lagi denda sebesar 30.000 atau 6% dari besarnya tunggakan tadi. Ya, jadi ada denda dalam denda. Nah, inilah yang dikhawatirkan, ada denda dalam denda. Ya, nah denda kedua untuk pemberlakuannya yaitu sebesar 50.000 dan juga untuk hariannya ya, dan juga 70.000 untuk per bulannya. Itu sudah efektif sejak Oktober 2022. Jadi sampai sekarang denda itu masih berlaku. Nah, bagaimana untuk yang galbay-galbay, Mbak? Nggak apa-apa, Mbak. Kalau kalian mau galbay aja. Karena yang pakai Aeon sendiri ini juga banyak. Ya, banyak dan juga banyak yang galbay. Terus nanti masuk Slik OJK. Iya, dia masuk ke dalam Slik OJK. Jadi caranya apa? Ikuti cara seperti saya dulu ya teman-teman ya. Caranya kalian kumpulkan aja uang kalian. Karena apa? Untuk DC Aeon sendiri ya, dia datangnya sama kayak perbankan-perbankan pada umumnya. Jadi kalian bisa nego langsung kepada customer service-nya. Oke, gitu ya untuk Aeon. Dan lanjut lagi untuk yang ke Slik OJK. Nah, seperti ini deh teman-teman. Salah satu contoh hutang lama yang emang sudah dihapus bukukan oleh PT E-commerce dari Shopee ya. Dari Shopee ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat di sini saya zoom ya. Tanggal akadnya itu 12 Maret 2020, tanggal dimulainya itu 12 Maret 2020, tanggal jatuh temponya 6 September 2020. Nah, kalau kita ngelihat dari Mei 2020 nasabah ini sudah galbay ya. Itu dia sudah kolektornya skornya 2 Juni 2, masuk lagi ke September 4, masuk lagi ke November 2020 tuh 5. Nah, sampai di terakhir April 2025. Nah, hutang ini karena dari awal sudah digalbay sampai di tahun 2022 akhirnya hutangnya dengan kondisi dihapus bukukan. Tanggal kondisinya itu 30 April 2022 dengan sisa hutang sebesar 746.390 dengan denda 1.093.519. Nah, dengan kemungkinan bahwa memang hutang yang masuk ke dalam Slik ini memang bisa dihapus bukukan. Kalau emang dihapus bukukan, berarti bisa dikatakan kalian dilunaskan secara sukarela oleh pinjolnya. Ya, jadi kalau yang takut sama Shopee, nggak tahu kapan mau bayar, nggak tahu nanti uangnya punya kapan, ya udah galbay aja. Karena sudah jelas-jelas banget ini ada nasabah yang memang dihapus bukukan. Kalau memang dihapus bukukan artinya lunas. Gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Untuk sekarang ini beberapa pinjol sudah menghapus bukukan untuk pinjol-pinjol yang macet ya teman-teman ya. Salah satunya itu adalah Samir, yang kedua adalah 360 kredit, Shopee, dan juga untuk KTA Kilat. Nah, salah satunya kalau kalian memang dihapus bukukan, kalian memang wajib untuk meminta surat keterangan dihapus bukukan secara sukarela dari perusahaannya. Karena beda dengan yang memang kalau kondisi dalam Slik OJK-nya itu dicatat bahwa dialihkan ke pihak ketiga. Kalau dialihkan kepada pihak ketiga, kalian wajib harus membayarkannya lagi. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau dihapus bukukan, kalian memang wajib untuk meminta surat keterangan lunasnya karena memang sudah dianggap lunas sama perusahaannya dan data kalian sudah tidak ada lagi di perusahaan mereka ya. Dan juga kalaupun kalian mau melakukan pinjaman, jangan langsung sesegera mungkin melakukan pinjaman. Ketika kalian dapat kondisi dihapus bukukan, jangan langsung sesegera mungkin karena otomatis kalian akan ditolak ya. Tapi kapan minjamnya Mbak? Nanti pinjamnya setelah 5 tahun. Ya, karena apa? Kalau yang namanya keuangan itu akan menghapus bukukan atau ganti buku setelah 5 tahun. Ya, jadi memang akan di-renew lagi seperti semula setelah 5 tahun. Jadi hutang kalian yang dihapus bukukan di Slik OJK itu akan hilang dengan sendirinya. Begitu juga yang dikatakan sama para staf-staf OJK, hutang yang udah dihapus bukukan itu memang akan hilang dengan sendirinya di Slik OJK. Kecuali yang memang dialihkan kepada pihak ketiga non pelapor, artinya pihak ketiga non pelapor itu adalah si pemberi pinjaman atau perbankannya, itu memang kan harus bayarkan karena memang ada masih nyangkut hutangnya
Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dalam kondisi aktif, dalam kondisi plafon aktif seperti yang saya sebutkan tadi ya di awal-awal ya. Kalau untuk kalian memiliki tagihan di Aku Laku. Nah, seperti ini. Saya zoom ya. Ini dia punya tagihan di Aku Laku Finance Indonesia. Nah, dia punya hutang di tahun 2020. Tapi di sini sejak tahun 2021 Juli skornya itu sudah 5, tapi dengan kondisi plafon masih aktif. Memang Aku Laku ini dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dia belum menghapus buku kan teman-teman. Ya, nanti di tahun 2022 kalaupun seandainya kalian belum membayarkan, itu bisa jadi kemungkinan akan dihapus bukukan hutang kalian. Ya, cuman sejauh ini belum ada informasi dari teman-teman yang hutangnya melebihi sampai tahun 2022. Rata-rata setahun galbay mereka sudah bayar. Nah, kayak seperti ini ya. Dia sudah pinjamnya 2020, kemudian 2021 dia sudah membayarkannya. Ya, ini sudah membayarkannya teman-teman ya, dengan pinjaman sebesar plafonnya itu 297.000 dengan denda 9.900 dan fasilitasnya aktif. Kalau tulisannya fasilitas aktif artinya hutang kalian masih dicicil, masih ada. Gitu ya. Nah, perlu teman-teman lihat di sini ya. Dia sudah galbay dari tahun 2020 di Januari ya 2021 sampai di Juli 2021. Bunga yang tertera di sini hanya sebesar dendanya itu 9.900 saja teman-teman. Ya, tunggakan bunganya 5 ribuan. Nah, tunggakan pokoknya 94.000. Ya, artinya kalaupun mau dihitung hanya 100 ribuan saja denda-dendanya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau melihat denda yang pasti lebih baik kalian tunggu saja hutang kalian masuk ke dalam Slik OJK, karena kalau sudah masuk ke dalam Slik OJK bunganya tidak akan sebesar seperti di aplikasi. Ya, dan bunga ini kalaupun kalian membayarkan itu bisa dinego. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada plafon-plafon aktif seperti yang di Aku Laku tadi, itu mengatakan bahwa memang kalian dalam kondisi sedang dicicil atau dibayarkan. Nah, itu gimana Mbak? Nanti kalau sudah saya lunaskan, kalau sudah kalian lunaskan, terus kalian tunggu 1 bulan ya, jaraknya emang 1 bulan. Misalnya bulan ini kalian lunaskan, tunggu bulan depan. Nah, bulan depannya itu akan sudah ada updatean terbaru dari OJK setiap tanggal 12-nya ya. Nanti di akhir-akhirnya lah, di tanggal-tanggal 20-annya lah kalian ngecek ya, nanti akan sudah berubah dengan sendirinya. Jadi buat kalian yang galbay-galbay tetap tenang ya teman-teman ya, pasti akan ada perusahaan yang menghapus bukukan hutang-hutang kalian. Karena apa? Seperti dalam vlog saya sebelumnya tentang peraturan OJK tentang tanggal 4 Oktober, jadi setiap pinjol di atas dari 3 tahun memang wajib untuk memberikan strategi partnernya. Nah, strategi partner ini harus melihat bahwa perusahaan itu sehat, tidak ada pinjol-pinjol yang macet. Nah, pinjol-pinjol yang macet inilah yang akan dihapus bukukan. Jadi tenang aja ya, semuanya akan lunas ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian. Semoga menjadi menjadi semangat lagi buat kalian, dan juga kalian tetap semangat, dekatkan diri kalian dengan Sang Maha Pencipta agar kalian lebih kuat mental lagi. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.